Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya dan juga support Bapak pada CDP SMK Semarang. Bisa kami memulai wawancara ini? Sangat bisa. Yang pertama, bagaimanakah Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini? Baik. Untuk dilema etika ini kita biasanya melihat bakat dari anak, ya. Itu kan biasanya anak kan memiliki bakat khusus, bakat yang bisa untuk kedepannya menjadi bekal setelah lulus dari sini. Misalnya anak itu memiliki bakat sepak bola, lalu anak itu masuk di klub sepak bola, mungkin Persina misalnya. Nah, ini menjadi dilema kita nanti untuk mengambil sebuah kebijakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Apa lagi? tadi masih terkait dengan dilema etika, Bapak. Kira-kira di sini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bapak lakukan? Baik, yang jelas terkait dengan itu saya harus berkomunikasi dengan Wakasek, mungkin dengan wali kelas, mungkin bahkan sampai Kaprodi. Nah, ini nanti kita minta pendapatnya, baru nanti saya bisa ambil keputusan. Berarti ada proses identifikasi. Iya. kesalahan di situ. Bahkan sampai wali kelas juga Iya. nanti saya libatkan. Karena anak itu kan yang tahu persis di kelas itu kan bapak ibu wali kelas. Iya. Tantangan apa saja nih Bapak yang dihadapi selama pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Tantangan salah satunya, ini kan kadang-kadang anak itu kegiatannya bersamaan berbarengan dengan kegiatan belajar mengajar di jam sekolah. Nah, ini saya harus bisa membuat sebuah kebijakan yang mengenakan dua-duanya. Jadi itu ya agak condong ke mengizinkan. Jadi tetap nanti endingnya pasukan, tapi juga harus ada syarat-syarat tertentu. Dan tidak setiap hari. Setiap hari meninggalkan jam sekolah enggak? Mungkin ya. Itu ya. Terus kemudian dari itu tadi nih Bapak, kira-kira yang Bapak anggap itu langkah paling efektif Bapak itu apa dalam pengambilan keputusan
dalam kasus dilema etika ini? Yang efektif memberi pemahaman, pastinya memberi pemahaman ke guru mata pelajaran, mungkin ke wali kelas. Jadi anak ini memang spesial, harus ditangani sebaik-baiknya. Jadi memberi pemahaman, mungkin saran pertimbangannya juga akan kami jadikan keputusan. Kira-kira. Kemudian di sini kadang-kadang ada keputusan dari sebuah permasalahan, Bapak biasanya dalam pengambilan keputusan itu langsung pada saat itu membuat jadwal terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan pada masalah dilema etika. Baik, untuk mengambil keputusan ini kan kita lihat dulu, dan saya pastinya akan komunikasi dengan Wakasek, dengan wali kelas, dengan guru BK tentunya. Jadi anak itu bagaimana, apakah hanya ikut-ikutan saja atau memang betul-betul anak itu memiliki bakat yang luar biasa. Kan tidak semua ya, hanya paling 1-2 anak di kelas itu. Nah ini harus kita tangani dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah saya komunikasi, kalau memang itu urgent, mendesak, penting, ya saat itu juga saya putuskan untuk melaksanakan. Berarti intinya bukan membuat jadwal khusus, tapi cenderung mengikuti langkah-langkah yang Iya. Tapi kalau waktunya cukup ya kita schedule untuk kegiatan itu, sosialisasi mungkin saat rapat dinas atau rapat pembinaan. Oke. Kira-kira Bapak dari proses pengambilan keputusan sendiri itu ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang bisa mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan itu atau membantu istilahnya agar lebih mudah berproses? Ya, yang membantu ya tentunya ya Wakasek itu. Lalu mungkin Kaprodi ya, dan mungkin juga guru wali kelas. Tentunya itu yang bukan menghambat. Iya, membantu. Membantu. Jadi guru, wali kelas, kemudian bahkan Nah, support. Ini demi anak. Baik, Bapak, terima kasih. Kemudian dari apa yang disampaikan tadi, pembelajaran yang kira-kira bisa dipetik itu apa saja? Mohon menjelaskan. Baik, dari kegiatan itu terkait dengan dilema etika, ini yang bisa saya ambil itu, saya harus membuat standar kebijakan equal, jadi tidak berlaku untuk semua siswa. Tidak karena ini anaknya guru misalnya. Lalu jadi standar, ada standar dalam mengambil kebijakan. Tentunya kebijakan yang saya ambil itu tidak merugikan bagi peserta didik atau siswa atau murid, jadi tidak. Lalu tentunya ini mengutamakan kepentingan siswa. Siswa selain belajar kan dia juga punya hobi, punya prestasi yang tidak dimiliki di semua siswa. Jadi sebisa mungkin itu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada siswa dan tentunya bertanggung jawab. Lalu berdasar juga pada nilai-nilai kebijakan, kebajikan, maaf,
nilai-nilai kebajikan. Itu ya kira-kira jawaban saya. Semoga bermanfaat pada ibu-ibu semuanya. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas waktu kita sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama di sini. Ya, semoga mohon doanya, semoga nanti ke depannya kami menjalani ini dengan lancar. Amin. Sehat selalu, selamat bekerja kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Di sini saya mungkin Bapak untuk wawancara terkait dengan proses pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan, khususnya yang terkait dengan perubahan. Mungkin saya langsung kita mulai saja pertanyaan yang pertama ya Pak. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, kira-kira Bapak itu dalam membedakan atau mengidentifikasi apakah itu kasus dilema etika ataukah rujukan moral itu bagaimana? Identifikasi. Kami selama memimpin lembaga pendidikan mengajak kepada seluruh stakeholder itu kembali kepada aturan, kembali kepada kesepakatan yang biasa kita ambil di rapat-rapat dinas. Maka ketika rapat dinas itu memang saya memastikan semua hadir, yang enggak hadir itu ada presensi dan ada notulen, dan itu kita bacakan. Sehingga nanti ketika menghadapi kasus-kasus itu kita istilahnya enggak berat, gampang, karena sudah ada kesepakatan awal. Kalau kasus ini nanti akan begini sikapnya, ini sudah poin-poin kita jelaskan ke teman-teman dulu. Terutama misalnya kalau kasus-kasus anak yang kesiswaan, ke wali kelas, ke BK, itu kita pahamkan betul. Itu sehingga kalau ada kasus yang sifatnya dilematis itu ya kita ringan saja, karena memang kembali ke aturan. Meskipun pada sisi yang lain secara psikologi, secara perasaan tidak enak itu ya ada, tetapi menurut saya sebuah lembaga kalau didasarkan kepada perasaan tidak enak itu nanti di ujungnya akan berat, di ujungnya pasti akan berat. Maka perasaan-perasaan yang seperti itu memang sedikit-sedikit kita hilangkan, dan kita benar-benar komitmen dan berpedoman pada aturan yang ada. Jadi istilahnya itu rule base ya, Iya. berdasarkan peraturan. Aturan. Dan itu makanya aturan itu betul-betul kita sosialisasikan. Sehingga ada kasus yang sangat dilematis pun semua unsur itu tahu. Anak tahu, wali tahu, stakeholder tahu, bahkan kalau perlu memang masyarakat juga kita sering sosialisasikan biar tahu melewati wali-walinya gitu. Sehingga ya enggak berat. Ada kasus saya tahun yang lalu memang 5 tidak saya luruskan, dan itu baru dalam sejarah lembaga yang saya pimpin itu tidak meluluskan. 5 itu saya betul-betul dilematis, tapi ya itu tadi saya analisa, saya kaji, saya konsultasi kepada pimpinan yang lebih tinggi, dan kembali ke aturan gimana ya sudah. Enak nggak enak memang kembali kepada aturan itu resikonya lebih kecil. Nah, ini tadi Bapak menyampaikan makanya ada analisa, dikaji dan lain sebagainya. Iya. Dan ini tadi untuk dianalisa, yang dianalis proses menganalisanya itu bagaimana, kemudian pengkajiannya itu bagaimana. Ini langkah-langkahnya yang prosedurnya. Kita analisa, jadi kalau misalnya ada kasus pengakuan atau harus kami mengeluarkan anak ya karena satu kasus ya, kita analisa satu kasusnya. Jadi kalau kasus-kasus itu sudah melebihi moral ya, secara umum itu masyarakat kita tidak menerima, meskipun mereka
ada perasaan gak enak. Tapi kalau sudah nggak menerima, ya itu masuk kategori memberatkan anak. Analisa kedua, kita biasanya akan survei ke masyarakat. Kita dengar misalnya, dengar nggak kasus ini? Terus tanya si anak ini misalnya, anak ini gimana di lingkungan, penilaiannya gimana gitu. Nah kalau ternyata mereka positif, mungkin kami penilaiannya yang kurang betul. Tapi kalau masyarakat itu menilainya ternyata negatif ya terhadap kasus anak misalnya, dan kami ternyata menganalisa ini ya sudah. Berarti dua ini menjadi proses analisis. Dan analisa berikutnya memang kami sering melibatkan orang tua. Kita panggil, ada kasus kita panggil, kita jelaskan, kita MOU, bahkan saya tidak kurang-kurang minta solusi ke orang tua kalau ada kasus ini gimana, sehingga kalau misalnya itu berat bagi anak ya sudah ya, hakikatnya sebenarnya orang tua yang menghendaki, orang tua tidak bisa menerima kasus anaknya itu, jadi kita ringan, tapi itu kita tertulis, cuma tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan, tidak emosional, jadi ini sudah terdengar berita ini keluarkan nggak, tetap tahapan 1, 2, 3 biasanya kita lakukan. Kemudian ini Bapak, kira-kira ya langkah ya atau hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilematika itu menurut Bapak apa ya selama ini? Yang paling efektif menurut saya ya itu tadi aturan yang sudah disepakati. Kembali ke aturan itu Aturan tadi ya? tadi itu paling efektif. Dan karena itu sudah diterimakan oleh anak kita kasih buku. Itu yang biasa ya gitu. Para wali kita undang, kita sosialisasi. Jadi kalau di situ sudah ada komitmen clear ya sudah kita ambil poinnya ya sudah. Memang meskipun kita ada dilematis ini tetap memang bahwa pimpinan itu lagi salah satu fungsinya kan manajerial, pengambilan keputusan juga. Jadi memang ya harus berani hindari perasaan, kedepankan aturan. Organisasi itu kalau dengan perasaan nggak akan ketemu. Meskipun ada dampak juga nggak enak di saya, tapi saya ya karena kembali lagi saya dapat amanah ini. Saya ditutup bahwa lembaga ini untuk biar lebih baik. Berani nggak berani ya melanggar. Saya melanggar. Oke. Gitu. Jadi kembali ke hati ya Pak. Nah, kira-kira selama ini tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam menghadapi dilematika seperti apa? Tantangan yang sering muncul kadang karena lembaga kami memang baru rintisan ya ketika saya datang. Artinya mengawali lagi dulu pernah besar, kemudian drop, dan ini di titik hadir ini kami masuk. Jadi memang bangkit. Justru yang mohon maaf yang saya rasakan dilemanya itu internal sendiri. Dilema. Jadi internal ini karena orang banyak ya, ada yang paham tentang organisasi, ada yang nggak paham, ada yang goyang burdil, yang kayak gitu. Nah ini akhirnya meskipun sebenarnya kasus-kasus itu bukan kasus di level kepala ya, tapi kepala kan memang penentu. Jadi misalnya itu kasusnya, misalnya guru dengan guru sekalipun, yang kita nggak ada hubungannya ya. Karena kita dengar ya, mau nggak mau ya harus ngurus. Nah ngurusnya itu mesti akhirnya kena dampak. Kenyataannya baiknya nggak pernah ikut merasakan, tapi ketika harus memutuskan sesuatu yang baik, mesti itu sekolah, pimpinan yang tertembak itu pimpinan. Ya, jadi justru di ini ya SDM di internalnya. Ya itu apa tadi tantangannya itu internal. Tantangan internal. Nah yang kedua juga ada itu masyarakat yang mereka hanya sekedar dengar tapi nggak tahu detail. Oh iya. Jadi kadang-kadang beritanya lebih dahsyat. Iya. Tapi saya berkomitmen masyarakat itu berhak menilai
Tapi kita memang nggak berhak jawab karena memang tidak berkepentingan. Nah, tapi kita harus membuktikan kritikan mereka masalah itu dengan bukti nyata, dengan prestasi, dengan macam-macam. Itu yang saya terapkan. Saya banyak itu yang, tapi ya pura-pura saya nggak masukkan di ini, tapi saya harus buktikan bahwa saya tidak seperti itu. Nah, itu bukti di lapangan. Saya lebih banyak sering memberikan bukti itu bukan dari kata-kata, tapi fakta di lapangan. Baik, kemudian Bapak untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini ketika menghadapi kasus dilema etika, ini apakah dalam penyelesaiannya itu Bapak memerlukan atau membuat jadwal tertentu, ataukah dalam saat itu juga langsung Bapak bisa mengambil sebuah keputusan? Ya bukan jadwal sih, tetapi prosedural. Prosedural itu kami terapkan, kami lewati. Jadi kasus anak misalnya sudah kita nasihati. Kalau itu selesai di guru enggak, saya suruh lapor ke walinya, saya suruh lapor ke siswaan atau ke BK. Nggak selesai, nanti baru saya diberitahu. Dan itu saya anggap peringatan pertama. Nah, biasanya dengan saya itu kita MOU, komitmen kesepakatan gitu. Nanti kita pantau lagi. Kadang kita kasih waktu sekian minggu, sekian bulan itu, dan kita pantau. Nanti setelah selesai misalnya 1 bulan, ya 1 bulan ini benar-benar kita panggil dan kita kasihkan penilaian itu, dan itu tanya ke teman-temannya. Jadi kalau jadwal yang sifatnya misalnya semester ini nanti pekan ini membahas enggak, nah, ketika ada kasus kemudian tahapan itu aja kita lewati. Iya, jadi secara prosedural dilakukan. Iya. Kemudian Bapak, kira-kira dalam penyelesaian kasus dilema etika ini adakah faktor-faktor atau mungkin seseorang yang dapat membantu atau memberi istilahnya itu mempermudah dalam proses ini? Ada. Karena kami di lembaga swasta itu owner dari yayasan. Owner yayasan itu yang menurut saya sesungguhnya beliau penentu. Ada kasus berat kayak gitu, saya mesti konsultasi. Kemudian diskusi di sana, ya nggak semata-mata mendengar ya. Kita kasih pembanding. Tapi kalau misalnya ya, karena kami ini kan di lembaga ini misalnya atasan kami kan berikutnya kan itu meringankan. Jadi kalau misalnya yayasan ya saya melangkah meskipun apa resikonya. Yayasan enggak, kita jeda. Nanti kan saya lapor. Nah, selama ini memang owner yayasan itu yang membuat kami ringan, mudah memutuskan iya atau tidak. Jadi dari kesepakatan itu jadi keputusan begitu ya? Iya. Jadi ya gimana? Misalnya kami sebagai kepala itu kan bisa aja waktu timnya. Jadi saya mesti konsultasi apa hasilnya, ya itu kadang enggak bagus. Nah, bagi kami misalnya keputusan itu ternyata enggak 100 nilainya ya. Nilainya dari keputusan itu apakah ditindaklanjuti atau tidak, itu misalnya 70, tapi kalau itu kesepakatan banyak, saya cenderung ikutin. Meskipun saya 100 ya misalnya nilainya, tapi saya sendirian. Banyak gitu, nilainya 70 saya ikutin 70. Kalau bisa bareng-bareng kan enteng. Iya. Apa namanya? Kebersamaan itu dalam kolaborasi. Iya. Untuk yang berikutnya nih, yang terakhir Bapak. Iya. Nah, jadi kira-kira dari kasus dilema etika yang sering Bapak hadapi, itu adakah pembelajaran yang bisa Bapak ambil? Ya kalau ada itu bagaimana Bapak? Ada pembelajaran yang pertama dari sisi organisasi. Lembaga pendidikan itu kan etikanya organisasi.
Jadi dengan banyak kasus itu akhirnya saya dan teman-teman itu lebih banyak tahu tentang bagaimana roda organisasi itu dijalankan. Itu apa tadi? Pembelajaran itu dari sisi organisasinya jalan, roda organisasinya jalan. Dan itu saya rasakan itu banyak teman-teman guru yang begitu. Jadi sering bilang ke saya, Bapak memang baru kali ini, kalau dulu itu tidak pernah ini. Jadi sepertinya saya itu baru lahir terus diajari kayak gitu. Itu pembelajaran. Ya pembelajaran secara pribadi ya kami dapat ilmu, dapat pengalaman. Kalau pembelajaran untuk lembaga selama ini saya baru 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan ternyata ketegasan dalam mengambil keputusan ya, apakah itu pahit atau manis, itu lebih banyak berdampak positif ke lembaga. Saya sering dengar ke masyarakat itu nilainya bagus. Jadi cara pemimpinnya, cara penanganan kasus-kasus Pak Ali misalnya itu bagus, saya setuju. Bahkan ada wali itu yang sudah bilang, pokoknya kalau yang mimpin Pak Ali pokoknya ikut. Kalau yang lain saya baru bicara. Dan itu bukan karena figur saya, tapi karena cara penanganannya yang saya lakukan itu yang mereka terima. Itu pembelajarannya. Berarti keputusan itu tetap dipublikasikan dalam arti masyarakat pun tahu sebenarnya proses pengambilan keputusan. Iya. Tahu dan harus tahu. Saya memang cenderung harus tahu. Bahkan kalau ini kan saya ke lembaga kan ada sendiri ya. Di level kepala kan saya sendiri. Lebihnya guru-guru. Saya sering tanya ke yayasan, Bapak, siapa orang yang bisa saya ajak partner untuk ngomong tentang sekolah ini di luar guru-guru? Kalau guru-guru kan sudah dari saya ya. Tapi di luar ini siapa orang yang dengan tunjuk untuk bisa ajak diskusi? Ya mestinya sebenarnya sih ketua yayasan sebenarnya ya. Tapi ya kadang-kadang juga belum tentu mereka memahami dunia pendidikan. Mungkin di lain karena yayasan dia dakwah ya, karena yayasan Islam ya, mereka lebih paham. Tapi di dunia pendidikan tidak semua orang paham. Jadi saya minta siapa yang bisa saya ajak berdiskusi. Baik Bapak, mungkin cukup